Acara ini dipersembahkan oleh ini saya anggap kepedulian dan kasih. Karena ini penting. Kita punya prinsip, sangat penting ini kita pegang. Kalau kita hanya memikirkan keuntungan, tidak akan berhasil. Inilah yang saya bilang, kita 30% kira-kira kita kerja sosial. Berikan juga kasih kepada tanaman-tanaman. Sehingga kita benar-benar menjalankan alam. Tapi tetap kita harus memberikan yang paling terbaik terhadap tumbuh-tumbuhan. Tujuan kami sebetulnya adalah untuk memperbaiki lingkungan yang sudah rusak, terutama lahan-lahan pertanian, di mana kerusakan itu disebabkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Halo, selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia. Nama saya Rusdi Siswandi sebagai Direktur Living Organic Indonesia. Ini udah berapa kali kamu kasih obat? 3 kali, Pak. Ya, ini udah mulai rontok. Ya. Cuman kelihatannya ada yang jamur. Supaya jangan berkembang semuanya, ya. Memang pada musim hujan ini sedikit aja ada air, ya. Jamur itu sifatnya penularannya sangat tinggi. Ya, bisa seluruhnya. Nanti ya bisa merugikan kamu sendiri, ya. Tolong aja dikasih lagi ya. Obat jamur yang bakteri ya. Non pestisida. Ya biasa bayam hijau itu memang paling rentan dengan jamur, tapi kita memang ada khusus untuk pestisida bakteri yang bisa membuat jamur tidak berkembang. Jamur ini sangat berkembang sekali karena dia terdiri spora, halus sekali, jadi begitu kena angin dia akan melakukan penularan sepanjang bedeng ini. Pada awalnya saya memang pada saat saya bekerja di suatu perusahaan sebagai master nakoda di atas kapal, saya sudah senang dengan tanaman-tanaman, terutama tanaman buah, tanaman sayur. Kemudian setelah saya pensiun tahun 2007, saya merasa sangat tertarik sekali sehingga saya dengan berserta keluarga dengan ibu, saya beli sepetak tanah di sini pada tahun 2009. Dan kemudian saya mulai bercocok tanam. Dan tujuan kami sebetulnya adalah untuk memperbaiki lingkungan yang sudah rusak, terutama lahan-lahan pertanian, di mana kerusakan itu disebabkan oleh penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Tapi saya berpikir bahwa kalau untuk hobi saja, mungkin saya hanya bisa perbaiki di lingkungan sini. Sedangkan yang saya inginkan adalah lebih luas untuk memperbaiki
lahan-lahan yang sudah mengalami kerusakan. Ini salah satu pegawai dari mitra saya, Ibu, dan dia memang diperuntukkan untuk menanam tanaman pakcoy, caisim yang telah disemai selama seminggu. Nah inilah yang ibu-ibu tanam, dan biasanya mereka nanam tuh setiap sore. Tapi karena cuacanya bagus sekarang, mereka akan menanam pagi hari pun tidak masalah. Saya harus merangkul petani-petani yang mau ikut dengan saya. Kemudian saya juga harus mencari, saya punya customer, stakeholder yang sangat fanatik untuk mengkonsumsi sayuran organik. Dan tujuan ini sebetulnya banyak sekali yang harus kita capai. Karena begitu banyak kerusakan tanah yang harus kita perbaiki pada saat sekarang. Karena memang kita harus ketahui bahwa petani-petani kita tuh sudah mungkin ya sudah sedikit, dan semua rata-rata petani kita tuh hampir kita katakan masih ada yang sekolah tidak lulus SD, dan ada pun yang tidak sekolah sama sekali, dan mungkin ada yang SMK. Nah justru itu, disinilah edukasi kita yang untuk para petani hingga dia mau ikut dengan kita. Sudah tentu edukasi ini harus dengan baik kita edukasi, karena dari pengalaman mereka tuh sangat tidak menginginkan yang sulit gitu menanam organik. Tapi sampai sekarang ibu bisa lihat bahwa tanaman ini semi industri kita buat. Kita punya pegawai yang namanya Budi, dia sedang memanen kangkung. Dan kangkung ini mereka cabut, ya, bukannya mereka potong, tapi mereka cabut. Coba saya kasih contoh. Ini. Nah ini tadi saya katakan ini kangkung baby. Mereka menggunakan akar. Kenapa? Nanti akar ini akan dipotong sekitar 2 cm, sisanya 3 cm. Sudah tentu saya punya alasan kenapa saya potong akar ini dan saya tinggalkan akar ini. Karena dia adalah makhluk hidup yang masih bisa hidup cukup lama. Ya, dengan pendingin yang ada di toko-toko AC, maka akar-akar ini pun akan meresap pendingin tersebut sehingga memperlambat mereka juga menjadi layu. Inilah salah satu keaslian kita, bahwa kita tidak motong kangkung dan kangkungnya akan tumbuh lagi. Jadi kita tanam, habis dijual, harus diperbaiki kembali lagi kangkungnya. Inilah yang saya bilang bahwa kita produksi ini hanya untuk sekali. Dan berikutnya kita akan tanam ulang lagi untuk kedua kalinya. Jadi bukannya untuk dipotong, kemudian tumbuh kembali. Bukan seperti itu. Inilah yang kita lakukan. Dan akarnya pun nanti kita cuci. Kita bisa lihat prosedur untuk mencuci sayuran.
ini kalau kita lihat yang namanya baby itu sangat lembut sekali. Sangat lembut sekali. Jadi tidak ada seratnya. Inilah yang kita berikan customer. Dan berbeda dengan kangkung kali. Kangkung kali berarti dia hidup berada di air tergenang. Dan kita tidak jual seperti itu. Karena itu kadang-kadang batangnya besar-besar. Ya. Tapi kadang-kadang di dalamnya sudah ada telur lintah. Nah, telur lintah itu yang berbahaya kalau kita makan ke dalam perut kita. Kita di sini karena ketinggiannya cukup baik, sekitar 900 meter di atas permukaan laut, makanya di sini cocok untuk tanaman pakcoy, untuk tanaman kailan, untuk tanaman caishin, bayam hijau, bayam merah, dan sisipan tanaman itu ibu bisa lihat kita nanam pohon ginseng, buah-buah yang nutrisinya sangat tinggi vitamin C-nya. Jadi kita gunakan, kita berdayakan semua lahan-lahan sini yang ada, yang kita bisa tanam, kita tanam. Di sini pun ada pohon cabai. Jadi banyak sekali gitu. Jadi mereka jadi bukan hanya tanaman utama, jadi mereka nanti kalau panen bisa mengambil semua yang ada di sini dan bisa diberikan ke kita dan kita akan jual semuanya. Karena itu semua adalah kesukaan customer semua. Ini saya mau nabur bayam hijau, 2 bedeng sama bayam merah 2 bedeng. Sebetulnya petani kita di sini adalah petani lokal. Saya punya prinsip bahwa saya tidak akan ambil petani dari luar. Karena ini adalah petani semua berasal dari sini. Paling jauh 3-4 km dari sini. Nah, itu yang saya berdayakan untuk bekerja di perusahaan kami. Karena kami sadar bahwa dengan kami berikan mereka keleluasaan, pekerjaan yang baik, dan bagi hasil yang baik, saya punya keyakinan dia tidak akan bekerja sambilan ke kota seperti kerja bangunan dan lain-lain. Itu yang kami cegah. Karena kalau sampai tidak dicegah, semua bekerja seperti itu, saya rasa tidak ada lagi yang bertani di desa. Karena mereka menganggap hasil daripada pekerjaan bangunan atau lainnya di Jakarta atau di sekitar ibu kota adalah lebih tinggi daripada gaji petani di sini. Nah, saya sebisa-bisanya saya usahakan saya lebih tinggi daripada apa yang dia cita-citakan di kota. Itu prinsip saya. Kita ada 2 mitra di sini yang kita sebut mitra dalam dan mitra luar. Mitra dalam dan luar tapi semuanya disertifikasiin. Tetap melalui badan sertifikasi. Nah, mitra dalam ini yang kita utamakan. Karena mitra dalam itu dari lahan kita sendiri. Jadi lahan yang kita berikan mereka dan tidak terlalu banyak, mungkin setiap orang 2.000 sampai 3.000 meter dan mereka akan kelola. Dan saya mengerti, saya punya pengalaman. Karena saya tahu, saya ingin mereka merasakan bagaimana berusaha. Sehingga mereka menjadi entrepreneur, walaupun mereka kecil. Nah, dari sini kelihatan, kita nggak mau dengan gaji, tapi kita bagi hasil. Karena kalau bagi hasil,
mereka tuh punya tanggung jawab besar. Kalau nggak berhasil berarti mereka rugi. Makanya saya bagi hasil antara 80 sampai 20%. Ini saya anggap kepedulian. Kepedulian dan kasih. Karena ini penting. Kita punya prinsip, sangat penting ini kita pegang. Kalau kita hanya memikirkan keuntungan, nggak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Inilah yang saya bilang, kita 30% kira-kira kita kerja sosial. Dan kita hanya mengambil selisih di marketing. Itu saja yang kita ambil. Tapi di produksi hampir tidak menguntungkan. Karena banyak yang harus kita kerjakan. Yang penting kita bisa supply, paling tidak memenuhi permintaan. Kalau misalnya kita sekarang organik, contohnya kita dengan Pak Rusli lah, kita kerjasama, saya sebagai petaninya, itu ada kerjasama tertulis lah. Masalah keuangan kita itu tiap minggu dapat duit, yang itu yang bikin kita tenang satu. Pak Rusli ngajarin kita hidup juga kok jangan terlalu konvensional lah, segala dibeli segala macam apa itu. Makanya saya tuh mengikuti arahan Pak Rusli, ya alhamdulillah. Ya dulu yang ngebunnya hanya 1000 meter, sekarang udah 5000 meter, bisa ngebiayain anak sekolah. Ya kita bisa, ya istilahnya walaupun itu sudah bikin rumah, lahan juga, ya misalnya alhamdulillah lah, kecukupan lah. Anak saya sekarang 2, udah sebentar lagi yang 2 jadi sarjana lah istilahnya. Walaupun kita petani bisa membiayain. Kan kalau misalnya petani konvensional belum tentu. Sebukannya yakin, saya belum tentu. Karena kita kan pendapatannya nggak pasti. Kalau ini kan pasti kita. Alhamdulillah lah. Ini salah satu bagian kita memanfaatkan semua sayuran bekas ya, yang kita tidak gunakan, kita kumpulkan di sini dan kita melakukan fermentasi dengan bakteri. Ini sangat baik sekali bakteri ini. Nah, kita bisa lihat mana yang sudah difermentasi bentuknya. Inilah yang sudah kena fermentasi, ya, hancur, ya. Sudah tidak berbau lagi, ya. Kemudian ini adalah sayur yang baru. Jadi mereka tuh nanti setiap ada sayur baru mereka semprot. Edukasi itu penting sekali karena banyak sumber daya manusia yang memang tidak mengetahui bagaimana cara mengelola alam. Sebetulnya tidak sulit, kita bisa mengikuti. Apakah kita zaman dulu hidup ada pestisida? Apakah kita dulu hidup ada zaman NPK yang kimia? Tidak ada semuanya. Karena kita nggak percaya sama diri kita sendiri. Inilah yang menjadikan kita jauh dari alam. Memang kelihatannya tanaman organik tuh tidak kelihatan bright, ya, terang gitu. Tapi di situ banyak sekali unsur mikronya. Tapi kalau tanaman yang NPK kimia, unsur mikronya kecil sekali. Memang kelihatannya dia segar. Tapi begitu dirasakan sama lidah kita, itu akan berbeda nanti. Ini pakcoy baby yang kita akan sebentar lagi kita akan masak. Dan ini saya punya mitra petani yang akan memetikkan pakcoy yang masih
Baby, silakan. Pak Ridwan, petik aja baby. Kita dengan alam itu sebetulnya harus partner. Sebagai partner, bukan musuh, partner. Karena alam itu, bumi dan alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Sebetulnya ini udah ada rule ya. Rule dari atas, rule dari alam. Alam adalah dari Tuhan semuanya. Ini yang harus sebetulnya dijalankan. Ini yang harus kita patuh. Hanya satu-satunya lah manusia bisa patuh ya kepadanya yang Maha Kuasa. Nah, dari sinilah saya punya tolak ukur saya. Makanya saya tuh sangat dekat sekali dengan alam dan saya tidak mau merusak alam. Sebelum kita mendapatkan makanan hidangan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bapa, terima kasih Bapak telah memberikan hidangan pada siang hari ini, dan semoga semua yang Bapak berikan agar dapat menjaga kesehatan kami pada hari ini. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jadi saya menghimbau kepada semua para petani, masyarakat, walaupun kecil di kota pun harus menjaga lingkungan. Kita di desa harus menjaga lingkungan. Dan customer maupun pelanggan harus memperhatikan makanan-makanan yang lebih sehat. Ini saya bilang, kalau semua ini akan berjalan, maka satu saat mungkin nanti ya kita tidak menggunakan pestisida lagi. Clear. Bisa dibayangin coba, bumi kita bersih dari racun. Ya, air yang mengalir semua, yang sekarang dipakai oleh desa-desa, entah bakal mandi, semua bersih. Karena dari hulunya sudah bersih, ke hilirnya pun akan bersih. Acara ini dipersembahkan oleh